Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Hari ini masih ada yang nggak lengkap di kelompoknya. Siapa yang tidak masuk? Zakia sama Aman sama Zakia, Aman, Kais. Ya, berarti berapa orang? Berapa orang hari ini yang nggak hadir? Ada? Ada dua orang ya dari teman-temanmu. Dari teman-temanmu ada dua orang yang nggak masuk. Tahu apa masalahnya? Nggak tahu. Ada tadi yang ngirim izin di HP. Boleh silakan izin di HP, bukan boleh. Kalau sakit, izin sakit. Kalau bisa besoknya kalau mamanya ke rumah sakit ke puskes, bawa surat izinnya dari puskes ya. Mau tahu sakit diperiksa ke puskes, bawa izin puskes. Ya, lengkap dua orang. Kita doakan mudah-mudahan kawanmu kalau sakit segera diberi kesembuhan, dia bisa belajar dengan baik, bisa bersama kita untuk belajar bersama-sama dia bertambah ilmunya. Ya, jangan kawan yang sakit malah didoakan, jangan sembuh. Berarti nggak setia kawan. Baik, Bapak nggak ngabsen satu-satu, ya. Tapi dari dua orang kawanmu, tolong sama-sama kita doakan biar sembuh. Ya, biar bisa belajar bersama. Kita belajar itu nggak ada mengukur waktu, jadi selamanya kita harus tetap belajar. Kita tuh belajar bukan hanya di sekolah ya kan, di rumah belajar, bermain pun belajar. Belajar apa kalau bermain? Bergaul sama kawannya itu juga belajar. Ada kawan kita tuh nggak bisa bergaul, nggak bisa berteman. Nah, karena apa? Nggak mau belajar. Gimana kalau berteman dengan baik? Caranya berteman yang baik? Ya, kita harus saling menghargai dengan kawan. Oh, kawannya yang punya perilaku kurang baik diingatkan. Itu kalau namanya kawan yang baik. Bukan malah dibiarkan, malah dimusuhi. Rizky, dimusuhin ya jangan. Sama-sama yuk kita bersama, biar bisa bersama. Kalau kita pinter sendiri enak gak? Sendirian pinter gak enak. Jadi sama-sama. Kalau belajar kamu sendiri, kawannya nggak masuk semua enak gak? Gak enak. Ya makanya kita harus bersama, berkawan, bersaudara. Siap? Siap. Oke, kita lanjut ya, pelajaran IPAS hari ini di pertemuan yang kedua. Kita akan mempelajari sifat-sifat sehat. Oke, sementara coba Bapak minta kalian berdiri. Berdiri di tempat bangku masing-masing. Kemudian coba dengan hitungan 1, 2, 3 diintip masing-masing lacinya. Dan itu dulu, jangan bergerak dulu. Jadi sama-sama. Ya, diintip dulu lacinya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, kembali ke duduk. Ya. Kembali ke tempat duduk. Ya. Sudah diperhatikan tadi laci masing-masing? Sudah. Ada apa kira-kira di laci masing-masing tadi?
ada batu, terus ada sampah, masya Allah, ada sampahnya, masya Allah. Terus ada bednya. Oke, coba selain benda-benda itu, keadaan di dalam laci kamu kira-kira gelap apa terang? Gelap. Kan tadi juga bapak udah beli ya. Dilihat gelap apa terang? Gelap. Ada yang terang, ada yang gelap. Nah, coba Alicia nih, gelap apa terang lacimu itu? Gelap. Kenapa jadi gelap? Karena tidak ada cahaya. Kenapa tidak ada cahaya? Benar ya? Oke, berarti kalau kita mau melihat sesuatu, berarti harus ada apa? Ya, harus ada cahayanya, baru terlihat. Ya. Pada hari ini kita mau mempelajari sifat-sifat cahaya, membuktikan benar enggak beberapa sifat-sifat cahaya. Masih ingat berapa sifat cahaya? Ada? Oke. Sambil mengingat kembali sifat-sifat cahaya, mari bersama kita mendendangkan lagu sifat-sifat cahaya. Mana tadi ya? Sambil pasca nadanya, sambil belajar seninya. Ada enam macam sifat cahaya, satu rahmat turun, dua dipantulkan, tiga tidak tembus, benda-benda yang bening, empat dibiaskan, lima diuraikan, menjadi pemanis. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Oke, ingat ya, dari lagu tadi mengingatkan bahwa ada beberapa sifat-sifat cahaya yang ada di alam sekitar kita yang bisa kita manfaatkan di setiap hari. Ya, setiap hari kita memanfaatkan cahaya. Yang paling berguna untuk kita cahaya apa ya? Cahaya matahari. Cahaya matahari paling berguna.
Coba kamu bayangkan kalau nggak ada cahaya matahari, kalau nggak ada matahari seminggu aja, apa yang terjadi kira-kira bersama kita? Apa? Oh, dingin, terus gelap, terus apa lagi? Tumbuhan bakal mati. Tumbuhan bakal mati. Ya. Kita kalau nggak ada cahaya matahari, kamu mau jemur baju aja nggak bisa, ya kan? Bajunya dicuci, jemur di mana, berhari-hari nggak kering, akhirnya nggak pakai baju. Ya kalau bajunya cuma berapa kan dicuci, hari ini cuci nggak kering-kering, pakai satunya cuci nggak kering-kering, nah, habis nggak pakai baju. Nah, itu yang paling ini. Kemudian dengan kita sendiri, ya, kita sendiri juga nggak bisa makan dan seterusnya kalau nggak ada cahaya matahari. Baik, kita akan membuktikan beberapa sifat cahaya tadi yang sudah ada di lagu tadi. Buktikan dengan cara yang seperti sudah kita pelajari. Dengan cara apa? Contohnya, cahaya merambat lurus. Caranya begini. Nanti salah satu atau dua orang dari kelompoknya ke depan, pegang alatnya, buktikan. Ini yang pertama, cahaya itu merambat lurus pakai apa? Ya. Oke? Nyambung? Ya. Sebelum itu Bapak kasih lembar kerjanya. Nanti untuk dikerjakan per kelompok ini. Jadi satu kelompok cukup satu saja. Ya, nanti dibuktikan. Cukup di checklist. Ya, di sini. Ini lembar kerjanya per kelompok. Nah, ditulis kelompoknya apa, nama-namanya ya. Nama kelompoknya, kemudian caranya di sini. Langkah-langkah ini caranya membuktikan. Kemudian nanti setelah terbukti di sini cukup di checklist. Umpamanya gelas bening. Nah, pakai yang bening itu apa? Dikasih setter. Nanti kalau di sini tembus cahaya berarti checklist tembus cahaya. Yang tidak tembus cahaya, checklistnya tidak tembus cahaya. Oke? Setelah itu pertanyaan bawahnya silahkan sesuai dengan pertanyaannya dijawab. Oke? Siap? Siap. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Untuk satu kelompok. Satu kelompok. Jadi mengerjakan bersama. Ya. Tulis dulu nama kelompoknya, kemudian nama-nama anggota kelompok. Ini yang pribadi ya. Oke, ini alatnya. Jadi bergantian nanti ke depan. Silahkan dicoba beberapa alat ini yang ada, menggunakan. Waktunya cepat, kami cuma membuktikan saja. Ya, silakan masing-masing kelompok ke depan membuktikan bergantian. Boleh satu kelompok 2 orang sambil diperhatikan, baru menjaga di tempatnya. Ya, silakan dari kelompok 2 dulu nggak apa-apa. Depan dicoba mana. Ayo, silakan. Nggak pakai lama.
Coba-coba alatnya apa yang mana membuktikan itu boleh. Kayak dibiaskan, nah, bagaimana apa cahaya itu bias. Ya, bergantian kelompok yang lain biar semua tahu. Oke. This. Gimana? Oke. Ayo, silakan. Silakan dicoba baru ditulis. Jangan nggak nyoba karena nggak tahu. Ini depannya kelompok 4. Ya, yang kesulitan boleh tanya, nggak apa-apa. Yang kesulitan kira-kira apa? Yang dibiaskan itu kayak mana? Coba. Yang ada belum tahu boleh tanya. Yus, ya coba ya. Boleh, maju lagi. Yang belum jelas maju lagi boleh, nggak apa-apa. Yang belum jelas dicoba lagi maju biar jelas. Kenapa masalahnya? Selesai, sudah oke. Ya, yang sudah selesai sambil diperiksa, kemudian nanti dipresentasikan depan orang tua seperti caranya mempresentasikan. Oke?
siap disimpulkan. Kalau sudah jadi kesimpulannya. Presentasi. Siapa yang sudah siap presentasi? Oke, kelompok 3. Ya, yang lain sambil perhatikan boleh bertanya. Oke? Nah, cara presentasi yang lain. Ada geser kalau sih kok apa ini mati dulu ya. 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 Yang lain sambil duduk, sambil menyelesaikan, sambil perhatikan kelompoknya yang kelompok yang berbeda. Siap. Nah. Ya, kita dengarkan kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nanti dibaca dan yang agak keras suaranya biar kedengeran kawannya. Kaca bening itu tembus karya center. Karton atau kertas itu tidak tembus karya center. Kayu atau kertas tebal itu tidak tembus karya center. Kaca berwarna itu sudah tembus cahaya center. Botol atau gelas botol atau gelas isi air bening itu tembus cahaya center. Apa saja benda yang dapat ditembus oleh cahaya center? Yang benda bening. Sebutkan benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya center. Meja atau buku. Apakah lampu senter dapat menembus botol isi air bening? Iya. Apakah lampu senter dapat menembus botol berisi air keruh? Iya. Berikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kamu lakukan tersebut. Mengetahui tentang yang baru diketahui. Oke. Kasih kesempatan kawannya yang bertanya. Kelompok lain apabila dia bertanya dipersilahkan. Ya. Yuk, gimana tuh? Kelompok lain yang mau bertanya silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada ditutup dengan mana? Presentasi ini kami tutup dengan ucapan bersalam. Diulangi Pak, presentasi ini sambil belajar. Presentasi ini kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, kelompok lain yang mau presentasi silakan yang sudah siap. Ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya siap, biar cepat. Empat. 1, 5, 2, cepat. 1, 2. Gak pakai lama ya. Kan sudah dicoba tinggal menyimpulkan sedikit aja. 1 belum. 4. Waktunya habis nanti. Kita baru ya. Satu lagi nggak apa-apa. Kelompok yang mana? Nanti yang lain di pertemuan berikutnya kita presentasi. Satu lagi. Ya.
Ya, nomor 2, Pak apa-apa silakan. Ya. Oke, silakan maju, lompat, nah, cepat seperti tadi dibuka, kemudian dipresentasikan, kasih waktu nanya kawannya. Assalamualaikum, sudah dibuka. Saya dari kelompok ini mau menyampaikan hasil diskusi. Ya, yang lain sambil perhatikan, dengarkan. Siap? Satu. Ya salah, terus saya dari kelompok 2. Saya kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. presentasi. Ya, silakan. Ya, perhatikan kelompok lain. Oke. Jawabannya deh. Jawaban dari ke sini. Jawabannya nih. Biar tahu lawannya. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ampun. Ya, baiklah dulu. Terima kasih kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi dan mempresentasikannya. Kelompok yang selanjutnya nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya, sekaligus melanjutkan di pelajaran yang lainnya. Itu tadi pelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Sifat cahaya. Untuk tugas di rumah, nanti kamu perhatikan apa kira-kira untuk yang digunakan dalam cermin cembung. Digunakan pada apa yang di rumah atau di mana yang kamu temui dengan cermin cembung. Nanti baru dibahas di pertemuan berikutnya, ya. Sambil kamu tanya, sambil kamu cari untuk kegiatan IPAS di pertemuan yang akan datang, ya. Terus pada hari ini kamu pelajari cahaya. Ya, apa yang kamu temukan? Apa yang kamu temukan tentang cahaya pada hari ini? Coba. Menurut kamu, apa yang kamu temukan? Bahwa kira-kira apa cahaya itu? Ada? Cahaya merambat lurus. Kenapa kok nggak bisa ditengokin? Ya, bisanya diapakan? Ya. Bisanya diapakan kalau cahaya? Karena dibengkokin nggak bisa, dia bisa kan dipantulkan. Yang kamu nyoba tadi ini dengan kaca cermin ini dipantulkan, jadi kan bisa memantul ke yang lain. Ya.
Kemudian yang dibengkokkan pakai ini, oh nggak bisa bengkok ya. Tadi kawanmu yang nyoba di kelompok lain ya. Kemudian dibiaskan, kamu nyoba pakai ini tadi. Nah, oh kok bengkok itunya patah, nah, pensilnya. Nah itu adalah semua manfaatnya cahaya. Ya. Di setiap hari kita menggunakan cahaya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kami menyampaikan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi yang lebih baik. Ya. Semangat pagi. Ya, sambil mengingat lagu yang tadi, masih ingat? Ya, berdiri semua. Biar lebih hafal tentang sifat-sifat cahaya. Semua bernyanyi. Ya, boleh tepuk tangan. Ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita belajar pelajaran yang lain.